Oke, selamat siang. Siang, Bro. Selamat Selamat siang, bertemu kembali dalam perkuliahan metodologi penelitian. Ini adalah kuliah yang kedua di semester ini. Kuliah pertama kemarin saya sudah memberikan bagian pertama yaitu tentang pendahuluan atau introduction. Maka pada hari ini saya akan membahas bagaimana merancang, memulai suatu studi, sebuah riset dengan desain deskriptif. Saya Radentina Dewi Judistiani, clinical epidemiologist, dan juga obstetrician dan gynecologist, dan saya adalah staf di Departemen IKM Fakultas Kedokteran Unpad. Minggu lalu saya sudah memberikan tabel ini bahwa kita membahas anatomi sebuah riset. Tentu saja anatomi ini harus dibuat sejak Anda membuat perencanaan penelitian, dan di dalamnya ada berbagai komponen yang perlu Anda perhatikan bahwa pada umumnya ini harus ada, ya. Dan dari buku referensinya, buku Early Designing Clinical Research, ini ada di chapter 3 tentang study design, ya, bagaimana sebuah desain penelitian itu harus cocok, harus sesuai untuk bisa mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan penelitian yang sudah kita susun. Ya. Nah, pada hari ini selain kita bicara tentang desain, saya akan membahas juga contoh-contoh analisis data yang dihasilkan dari studi deskriptif. Ada isu-isu apa saja terkait statistiknya. Pada umumnya, penelitian-penelitian epidemiologi itu sering disebut sebagai penelitian kuantitatif. Padahal penelitian kuantitatif itu tidak melulu bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan epidemiologi. Beberapa penelitian seperti penelitian implementasi itu bukan penelitian epidemiologi, tapi lebih ke manajemen, ya. Studi tentang tata laksana, studi tentang pengelolaan. Nah, kalau dalam penelitian epidemiologi, kita sering menyebutnya sebagai penelitian kuantitatif, ya, untuk menunjukkan bahwa kita mengukur sesuatu, ya. Nah, salah satu desain yang paling sering dipakai adalah studi deskriptif. Yang dimaksudkan dengan studi deskriptif sebetulnya adalah dari cara kita melakukan analisis. Analisisnya analisis deskriptif. Yang namanya deskriptif dalam konotasi, dalam arti statistik, bukan berarti deskriptif seperti dalam studi kualitatif, ya, kita menggunakan kekuatan kata-kata. Tapi pada studi deskriptif dengan desain pada desain kuantitatif, maka kita harus menggunakan perhitungan-perhitungan secara matematik. Nah, adapun kronologinya atau time frame-nya, studi deskriptif itu umumnya bersifat cross-seksional. Apa yang dimaksud dengan cross-seksional atau dalam bahasa Indonesianya potong lintang? Jadi, tujuan dari penelitian potong lintang adalah kita mencoba menangkap sebuah fenomena. Fenomenanya ditangkap pada satu saat itu. Semua variabel yang kita teliti ditangkap pada saat yang bersamaan. Tujuannya tentu saja untuk memberikan gambaran, paparan, penjelasan. Yang lainnya adalah untuk mencari apakah ada perbedaan, ya. Tujuan lainnya adalah untuk menggali apakah kira-kira ada nih asosiasi di antara variabel yang kita teliti atau tidak. Nah, bisa juga kita mencari correlation atau korelasi. Jadi meskipun ada hitungannya, ini bukan penelitian analitik, ya. Nanti kita lihat. Nah, pada penelitian-penelitian deskriptif ini biasanya juga diadopsi pada penelitian-penelitian non-deskriptif, pada penelitian-penelitian kausalitas dengan desain case control misalnya, atau kasus kontrol, ya, bahasa Indonesianya, studi cohort, bahkan pada uji klinik. Di mana
penelitian di mana bagian deskripsi pada studi-studi kasus kontrol, cohort, dan clinical trial biasanya kita pakai sebagai data baseline. Data dasar yaitu tentang karakteristik subjek yang diperbandingkan pada kelompok-kelompok case control, pada kelompok cohort, dan pada kelompok clinical trial. Oke, ini adalah salah satu artikel yang saya sarankan kemarin pada waktu kuliah pertama. Judulnya seperti bisa saudara baca semua, Parents' Attitude Toward Inclusion of Their Children with Autism. Inclusionnya di mana? In mainstream classroom. Mainstream classroom ini maksudnya sekolah umum ya. Sementara anak-anaknya itu punya disabilitas berupa autism. Maaf. Nah, apa yang dimaksud dengan inclusion? Kita harus paham bahwa ini adalah suatu pendekatan. Pendekatan dalam menyediakan kebutuhan belajar untuk semua anak, termasuk mereka yang mempunyai kebutuhan khusus. Nah, tentu saja inclusion approach ini menjadi sebuah media bagi semua anak ya dengan kebutuhan khusus itu untuk bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dalam menerima pendidikan, pelatihan, demikian juga menjalani proses pembelajaran dalam berbagai bentuk sebagaimana halnya terjadi pada kelas umum di mana anak-anak itu merupakan anak-anak yang normal, merupakan anak-anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Nah, balik lagi kita melihat bahwa dalam merancang sebuah penelitian kita membutuhkan background, ya. Di sini ada background, ya. Dari background kita bisa mencari pertanyaan penelitian. Jadi dua hal ini bisa timbal balik ya. Nah, untuk riset yang tadi saya perlihatkan dengan judul ini, ya, coba kita kaji kira-kira apa yang menjadi background dan apa sebetulnya pertanyaan penelitiannya. Jadi kalau judul artikel itu sedemikian jelas, kita sudah bisa menduga apa sih sebetulnya yang ingin dia cari gitu ya. Dalam hal ini kata kuncinya adalah attitude. Oke, sekarang kita lihat. Background dari inclusion education program itu ternyata ada beberapa hal. Bagi orang tua, mempunyai anak dengan autism itu adalah situasi yang sangat menantang. Bahkan kadang-kadang melelahkan, bikin frustasi, bikin bingung ya. Jadi sumber pertengkaran, jadi sumber perceraian, bisa jadi ya, karena tidak adanya komunikasi yang baik dan pemahaman tentang parenting untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus itu. Kemudian yang kedua adalah pada kenyataannya anak-anak dengan kebutuhan khusus ini malah dikucilkan atau bahkan tidak dapat diberikan kesempatan untuk sekolah di sekolah umum. Bukan nggak kasihan, bukan melanggar hak asasi, tapi mungkin lebih karena para educatornya, gurunya tidak siap untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga, sebetulnya setiap anak autism pada penelitian ini harus bisa melakukan komunikasi dan mengekspresikan semua idenya, kreativitasnya, perasaannya dalam sebuah lingkungan sosial dengan cara-cara yang sesuai, appropriate ya. Yang keempat, ternyata di India sudah mulai pada saat penelitian ini dipublikasikan 2018 di India sudah mulai banyak tuh sekolah-sekolah yang menerapkan prinsip inclusive education ini di seluruh India. Tapi ternyata masih ada gap. Ada kesenjangan. Kesenjangannya apa? Sebenarnya orang tua tuh nerima nggak sih tentang bisa menerima nggak sih adanya sekolah-sekolah inclusion seperti ini? Bagaimana pendapat mereka tentang adanya sekolah-sekolah inklusi seperti ini? Ya, nah kemudian timbul sebuah pertanyaan yang bersifat eksploratif karena pada saat itu belum ada pemahaman mengenai parents attitude tadi ya.
Di sini ada penggunaan secara saling menggantikan antara attitude dan perception. Nah, jadi ditetapkanlah dalam penelitian ini beberapa tujuan. Tujuannya sebetulnya mencakup satu aspek besar, yaitu tentang attitude orang tua, sikap orang tua. Tentang apa? Terhadap apa? Bagaimana sih sikap mereka, pendapat mereka tentang kualitas layanan pendidikan pada mainstream education, kemudian bagaimana anak-anak itu bisa menerima penerimaan anak-anak dari dalam hal proses pendidikan dan perlakuan yang diterima di mainstream education. Yang ketiga, apakah ya para orang tua itu bisa melihat nilai-nilai simbiotik ya, mutual benefit bagi kedua pihak, anak yang normal, anak yang berkebutuhan khusus, keluarga yang dan keluarga mereka dalam mengikuti mainstream education ini. Nah, lalu kalau ini adalah sebuah pengukuran, maka tentunya harus ada tools ya, ada alat. Nah, untuk setiap riset yang membutuhkan alat, itu sangat tergantung pada apa sih sebenarnya yang ingin kamu ukur. Kalau dalam hal ini persepsi yang ingin diukur, ya, maka ada sebuah kuesioner yang sudah disusun, tentunya sudah divalidasi, dipakai di berbagai macam setting, yaitu yang dikenal dengan kuesioner PATI, ya, yang ditemukan oleh Palmer, Borthwick, Duffy ini. Pertanyaannya tidak banyak, hanya 10. Kalau Anda melakukan survei dan ingin mendapatkan respons yang tinggi, maka jangan membuat kuesioner dengan 30-40 soal, males orang menjawabnya. 10 pertanyaan itu pun sudah sangat cukup, sudah banyak. Anda harus pandai memilih pertanyaan penting apa yang ingin Anda tanyakan, ya. Nah, kemudian setiap jawaban dari 10 pertanyaan itu diberikan 5 pilihan jawaban, dan 5 pilihan jawaban itu kemudian ditransformasi menjadi pilihan bersifat numerik tergantung dari kualitas jawabannya. Itulah yang terjadi dalam skala Likert, ya. Saya lihat skala Likert ini, saya perlihatkan. Ini adalah proses kuantifikasi dari suatu jawaban yang sifatnya subjektif, tapi karena kita ingin mengukur, maka kita bisa melakukan transformasi menjadi pilihan angka. Bagaimana cara mentransformasikannya? Tentu saja harus ada kaidah yang kita ikuti. Misalkan, kalau kita mengikuti teori tentang keterkaitan antar variabel dalam natural history of disease, maka misalnya kita menemukan faktor risiko yang mendukung atau enabling factor untuk terjadinya suatu kondisi X, ya. Maka kalau dia setuju, sangat setuju, nilainya menjadi 5. Tapi kalau pilihan kita ini ternyata sangat tidak setuju, maka nilainya 1. Mengapa? Karena in reality, faktanya yang benar adalah bahwa enabling factor itu memang mendukung terjadinya condition X. Sebaliknya, kalau suatu faktor B itu merupakan suatu faktor yang bersifat menghambat atau inhibitory untuk terjadinya condition X, maka kalau seseorang itu setuju dengan premis berdasarkan fakta tadi, strongly disagree, dia punya 5 angkanya. Sementara strongly agree menjadi 1. Jadi kalau pernyataannya memang bersifat positif, sesuai kondisi, semakin agree, makin besar. Sebaliknya, kalau pernyataannya negatif, semakin disagree, strongly disagree, makin besar. Jangan sampai terbalik ya kalau Anda melakukan kuantifikasi dari skala Likert. Nah, kira-kira seperti ini. Katakanlah tadi ada 10 item ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kemudian ada 5 pilihan jawaban. Strongly agree, agree, neutral, disagree, dan strongly disagree. Setiap responden
Jawaban setiap responden dimasukkan ke sini. Dalam satu baris ini punya satu responden, misalnya gitu ya. Nah, lalu kita akan menjumlahkan pada responden ini, item 1, dia dapat nilainya yang mana? Oh, ternyata ini. Ya, dari penelitian ini ditemukan bahwa pada item 1, ya, 60% dari orang tua yang diwawancara atau mengisi kuesioner ini memilih kata disagreement. Lihat apa pernyataan pada item nomor 1 ini. Ternyata pada item 1 pernyataannya adalah the more time my child spends in a regular classroom, the more likely it is that the quality of his or her education will improve. Nah, apa sih perbedaan kuesioner dengan skala Likert? Di sini tidak pernah ada kata 0. Tidak pernah ada nilai 0 ya. Tidak ada nilai 0. Mengapa? Karena yang namanya persepsi itu hak seseorang. Tidak ada, kalau 0 dia tidak punya persepsi. Tidak punya pendapat. Jadi apapun pendapat dia itu tidak ada kata salah sehingga layak dikatakan 0. Kalau dia tidak mengisi, maka dalam laporannya Anda harus menuliskan no response. Bisa jadi ada salah satu item yang pernyataannya itu sangat aneh. Sehingga mau dipilih strongly agree, strongly disagree juga nggak bisa. Memilih netral juga nggak bisa. Kadang-kadang ada hal yang seperti itu. Maka kalau ada kasus seperti itu, Anda harus laporkan pada pertanyaan nomor sekian, no responnya berapa banyak. Ya, oke. Ini yang barusan saya terangkan. Jadi ditransform menjadi nilai numerik sehingga misalkan pada item 4, 5, dan 9 kita menjumlahkan semua angka dari responden. Kita tes normalitinya, apakah terdistribusi normal atau tidak. Kemudian kita cari nilai minnya kalau dia terdistribusi normal. Kalau tidak terdistribusi normal, kita temukan mediannya. Untuk apa? Ya, untuk kita kemudian memberikan klasifikasi baru, penilaian atau impresi kita, konklusi kita terhadap parents attitude tadi. Apakah seorang pasangan orang tua itu memiliki attitude positif atau attitude negatif? Maka angka rata-rata ya, kalau kita menggunakan min, angka rata-rata poin 2,38 itu ya atau kurang disebut dengan negatif attitude. Kenapa? Karena tadi kita premisnya korelasinya positif ya. Nah, oke. Jadi cara analisisnya adalah kita menjumlahkan skor dari 10 item. Bisa kita mendapatkan angka min dengan standar deviasi. Tetapi kalau median, kita cari interquartile range-nya. Biasanya kita ada dapat 4 kuartil, namanya saja interquartile range ya. Jadi ada 4 strata. Kemudian kita harus membuat pernyataan bahwa positive response itu kalau value-nya di atas min. Atau kalau angka responnya itu di atas kuartil tertentu. Mau kuartil 2, mau kuartil 3, boleh. Mau kuartil 70% boleh. Silahkan ya. Tapi kalau kuartil biasanya kita pakai istilah kuartil saja. Nah, aplikasi dari kuartil ini sifatnya purposif, sesuai dengan tujuan kita. Misalnya begini, kalau kita ingin menetapkan gangguan pertumbuhan janin, maka yang kita cari dari natural history of disease-nya, ada apa dengan janin-janin, atau maaf bukan janin, ada apa dengan bayi yang lahir di mana sewaktu dalam kandungan beratnya itu di bawah kuartil pertama. Jadi ini kuartil pertama di sini nih.
bayinya sama-sama 38 minggu misalnya. Kenapa ya berat dia kok ada di bawah kuartil terendah, kuartil 1 ini? Ternyata setelah lahir, ketemu bayinya mengalami asfiksia, misalnya gitu ya. Setelah 3 bulan dia mengalami gangguan pertumbuhan, misalnya seperti itu. Jadi kita tahu bahwa kalau dia lahirnya di bawah kuartil terendah, maka prognosis pada masa bayinya akan menjadi buruk. Tetapi kalau misalnya tujuan Anda menetapkan survei ini untuk mencari calon mahasiswa penerima beasiswa, maka yang ingin kita cari adalah mahasiswa yang terbaik. Maka berdasarkan hasil tes potensi akademik, tes kompetensi bahasa Inggris, tes kepribadiannya, dijumlahkan, ada jumlah tertentu. Kemudian kita perhitungkan dengan cara-cara tadi, sehingga kita dapat melakukan pemetaan, ya, hasil nilai tersebut dia tersebar di mana. Tersebar sesuai dengan luas area ini, ya. Yang tertinggi tentu saja dia 100 gitu ya. Nah, tapi kan mungkin tidak semua calon mahasiswa itu bakal dapat nilai 100, maka kita ingin mengambil skor yang terbaik. Kalau yang skor terbaik, maka kita akan mengambil yang di atas kuartil ketiga, sementara yang di bawah kuartil ketiga kita kategorikan sebagai calon mahasiswa yang performanya buruk atau kurang. Jadi kuartil itu tidak selalu sama, ya, tergantung dari tujuannya. Maksud saya penggunaan kuartil ini. Nah, kalau ada sebuah riset, ya, risetnya riset komparatif, misalnya membandingkan karakteristik maternal pada kelompok bayi yang lahir dengan berat kurang dari 1000 dan berat kurang dari 1500. Jadi ini di atas 1000 tapi di bawah 1500. Kita bandingkan apa sih faktor resikonya gitu ya. Ternyata setelah diuji ada salah satu karakteristik variabel yang menunjukkan perbedaan yang bermakna, yaitu adalah usia gestasi. Ya, dari penelitian potong lintang seperti ini, kemudian kita bisa membuat asumsi, membuat kesimpulan sementara, membuat premis katakanlah, bahwa usia gestasi itu menentukan berat, ya, berat lahir. Yang tentu saja logis, ya, sesuai dengan biological plausibility yang ada pada manusia, sesuai dengan teori natural history of the disease-nya, bahwa semakin tua umur kehamilan, jika dia normal, dia akan semakin besar, ya. Kalau umur kehamilannya masih muda, wajar kalau bayi itu lahir dengan berat yang lebih rendah, ya. Oke, ini contohnya, ini studi komparatif. Ada lagi kalau research question-nya itu bersifat mencari korelasi. Di mana pada riset seperti ini kita berusaha mencari relationship, correlation antara dua atau lebih variabel, tapi kita tidak membuat statement, tidak membuat judgment, tidak membuat claim adanya hubungan sebab akibat. Nah, bagaimana mengukur korelasi ini? Nah, secara matematika kita sudah pernah belajar dulu di pendidikan menengah, di SMP, di SMA, yang namanya gradien. Ini kalau ingat Anda dulu gradien. Gradiennya positif seperti ini. Gradien itu kalau kita hitung secara matematik adalah dengan R. Dengan statistik nyatanya adalah R. Kalau ke bawah gini, maka ini R-nya akan menjadi negatif atau gradiennya negatif. Ini distribusi datanya seperti ini, ya. Nah, kalau yang tidak berhubungan, maka datanya akan terdispersi luas
tersebar gitu ya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan pemusatan di sini ya. Nah, Anda lihat nanti baca sendiri di sumbernya, saya cantumkan di sini ya. Kemudian ada lagi korelasional tapi yang bersifat non-linear ya. Ini deskriptif juga ya. Nah, ini apa misalnya contohnya? Bahwa itu tadi kalau kita melakukan pemeriksaan ultrasound ya secara serial pada sekian minggu ya, di sini intervalnya 5 minggu, 5 minggu, 5 minggu. Kemudian kita melakukan pengukuran biometri. Biometri pada janin biasanya di parietal diameter, femur length, lingkar perut ya, dan sebagainya, banyak. Maka kalau gendernya ternyata perempuan, dia garisnya merah. Kalau gender bayinya laki-laki, dia garisnya biru. Kalau dilihat di sini, kesannya laki-laki selalu sedikit di atas yang perempuan. Ya, korelasinya seperti itu antara umur kehamilan dengan estimated fetal weight. Ya. Jadi tidak seperti tadi lurus ya garisnya. Kenapa? Ini juga sesuai dengan natural history of disease-nya atau fisiologinya bahwa pertumbuhan janin di dalam rahim itu tidak konstan. Ada masa-masa di mana dia tumbuhnya agak melambat, kemudian pada masa tertentu dia tumbuh dengan cepat. Demikian juga pada anak. Kan ada yang namanya growth spurt. Growth spurt itu adalah pada usia berapa dia tumbuh dengan cepat, penambahan tinggi dan berat badannya misalnya. Tapi biasanya kalau untuk growth spurt itu yang dipakai adalah tinggi badan. Ada lagi penelitian lain yang menunjukkan korelasi nonlinear. Korelasi nonlinear, misalnya antara pola tidur, well-being, dan academic performance. Nah, ini di antara anak-anak mahasiswa ya. Nanti kamu baca apa itu yang namanya Global PSQI dan Flourishing Scale. Dari mana referensinya? Di sini. Ya. Jadi hasil ukuran-ukuran yang dilakukan oleh mereka itu ternyata juga menunjukkan ada korelasi. Tapi bedanya di sini mungkin kalau istilah awamnya ada kejenuhan tuh. Ya. Bahwa setelah mencapai puncak flourishing scale-nya atau global PSQ-nya, pada titik tertentu dia turun lagi. Nah, kenapa? Ya, ini hal seperti ini juga bisa terjadi pada hukum ekonomi. Misalnya pada the law of diminishing returns. Orang semula berpikir bahwa kalau kita menambahkan modal dalam usaha kita, semakin besar modal, maka semakin besar untungnya. Ya. Maka Anda harus melihatnya dari persepsi yang sama. Jangan melihat rupiahnya, tapi Anda lihat berapa persen keuntungan yang diperoleh. Karena bisa jadi Anda invest 1 miliar, untungnya 300 juta. Tapi kalau invest 2 miliar, Anda untungnya 400 juta misalnya. Jutanya kelihatan nambah, tapi sebetulnya dari sisi efisiensi penggunaan dana menjadi tidak efisien. Karena 1 miliar pertama bisa memberikan keuntungan 30%, tapi kalau sudah menjadi 2 miliar keuntungan 400 juta, maka itu hanya menjadi 5%. Ya, itu diminishing returns namanya. Oke, nah saya hanya mengingatkan saja ya bahwa dalam melihat hubungan atau melihat keterkaitan variabel yang satu dengan yang lain, coba letakkanlah mata Anda di sini, point of view Anda di sini. Sementara apa yang terjadi dalam realita itu ada dalam garis ini. Dia dari menit ini, detik ini ke depan. Ya. Kalau kita melihat tadi ya keterkaitan antara faktor risiko maternal baik kecil umur kehamilan dan sesuai umur kehamilan,
Dan kita ukur, misalnya pada saat bayi itu lahir, kita mengukur indeks massa tubuh ibu dan kadar hemoglobin ibu. Ya, secara teori kelihatannya mungkin benar, ya. Tapi kalau kita lihat secara realitanya, apakah mungkin indeks massa tubuh ibu saat dia bersalin itu benar-benar berkaitan, berpengaruh pada berat bayi? Benarkah hemoglobin saat dia mengelahirkan brojol langsung berdampak pada klasifikasi SGA dan AGA? Nah, inilah yang kita kemudian harus tentukan. Benarkah ya data-data ini ada perbedaan antara kelompok bayi SGA dengan bayi AGA? Kalau ada perbedaan, maka kita membuat premis, mungkin ada asosiasi. Ya, datanya dari mana dapatnya? Bisa Anda ambil sebagai data primer, semua data Anda kumpulkan. Hari ini Anda ambil semua, indeks massa tubuh, hemoglobinnya, berat bayi, dan langsung dikonversi, diklasifikasikan menjadi SGA atau AGA. Tapi bisa juga Anda ambilnya prospektif, misalnya dari data registry yang sudah Anda kumpulkan sejak 2 tahun yang lalu. Data-data ini semua ada. Nah, kalau data-data semua ini ada, diambil dalam satu waktu yang sama, maka masih bisa Anda gunakan penelitian potong lintang yang menggunakan data sekunder. Ya, tapi ingat, mata Anda tetap ada di tengah ini. Ya, nanti dalam setiap kuliah sebelumnya, dalam setiap kuliah berikutnya, kita harus menempatkan sudut pandang kita terhadap variabel independen dan dependen itu adanya di mana. Karena inilah yang akan membedakan penelitian potong lintang dengan penelitian kasus kontrol, kohort, dan uji klinik. Ya, ini dasarnya dalam menentukan sudut pandang. Logika berpikir kita bagaimana bagaimana menjelaskan peran variabel yang satu dengan yang lain terhadap terjadinya sebuah kejadian atau yang menjadi variabel dependen. Dan secara kronologis, Anda harus sesuai logika berpikirnya itu menjawab ayam dulu apa telur dulu gitu. Ya, orang kadang-kadang suka bercanda, ya telur dulu dong, nggak ada telur nggak ada ayam. Nah, ini adalah termasuk kalau untuk saya, kalau saya mencoba berpikir secara filosofisnya, dalam kitab suci yang saya anut, agama yang saya anut, dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan segala makhluk berpasang-pasangan. Maka tidak perlu lagi buat saya mempertanyakan ayam dulu atau telur dulu. Karena yang Maha Menciptakan sudah menyatakan bahwa beliau menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Jadi pasti ayam dulu dalam hal ini. Kebenarannya mutlak di situ untuk saya. Nah, logika berpikir ya dan natural history of disease itulah yang dijadikan dasar untuk Anda menyusun kerangka konsep penelitian. Kerangka konsep itu diperoleh melalui tinjauan pustaka. Dan kerangka ini kemudian berfungsi sebagai ringkasan dari ringkasan dari tinjauan pustaka. Dan dia menjelaskan peran berbagai variabel, variabel independen dan perancu dalam sebuah kejadian yang menjadi variabel dependen yang diteliti. Hal ini juga disusun secara sistematik dan sedapat mungkin kerangka itu harus self-explanatory. Nih, misalnya seperti ini. Ada teorinya. Anda pikirkan, ini kerangka pemikiran atau kerangka konsep? Nanti Anda baca ya, ini tentang climate change. Apa dampak dari climate change? Climate change, dia menyebabkan perubahan dari aktivitas manusia dan perubahan lingkungan. Ya,
Apa buktinya ada climate change? Ini mencairnya es. Terus bisa kehalangin sama ini. Terus Anda bisa lihat ya di situ. Oh, sorry. Di bawah untuk mengatasi climate change ini, apa yang Anda bisa lakukan? Ya, ada juga di situ ya, bahwa kita harus mencari riset mengatasi dampak dari perubahan iklim ini, ya. Apakah kita bisa mampu melakukan perubahan perilaku, reducing burning fossil fuels katanya. Kurangi karbon, jejak karbon. Oke, pakai apa? Pakai energi surya. Apakah benar tidak ada jejak material lain yang berbahaya bagi lingkungan? Ternyata bahan bakar baterai untuk menyimpan energi surya itu juga lumayan ya, harus difikirkan cara pembuangan limbahnya. Ya, oleh karena itu upaya-upaya untuk memikirkan sumber-sumber energi terbarukan itu menjadi trending topik yang luar biasa seksi, baik bagi periset maupun bagi pengusaha yang ingin mengadakan atau ingin mengadakan usaha dalam bidang tersebut ya. Kita sebagai penonton menjadi orang yang kemudian melakukan observasi, memberikan umpan balik kepada pemerintah, karena yang memiliki kuasa untuk mengatur dampak dari perubahan iklim ini sepanjang yang bisa dilakukan manusia adalah mereka yang diberikan kekuasaan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Nah, untuk Anda belajar statistik deskriptif, baik dari definisi, grafik-grafiknya apa saja, chart and graph-nya seperti apa, ini ada sumber yang bisa Anda klik kapanpun, dimanapun Anda berada, silahkan baca. Penjelasannya cukup sederhana. Saya bukan bermaksud meminta Anda menggantikan buku teks, tapi kalau Anda dalam keadaan kepepet gitu ya, lihat aja di sini cepat. Tapi Anda harus belajar dulu, harus tahu dulu. Jadi pada saat Anda butuh, oh ada nih di website ini, di bagian mananya gitu ya, punya intuisi lah. Kalau bisa seperti Ustadz Adi Hidayat, hafal di halaman berapa, di atas, di bawah, di tengah, itu luar biasa. Ya, tapi kita asal tahu websitenya aja udah lumayan. Paling enggak kita enggak akan terlalu buta. Nah, untuk perkuliahan pertama dan kedua, saya sudah mencantumkan di dalam slide PowerPoint-nya. Nah, tugas kedua Anda adalah menemukan satu penelitian deskriptif, lalu uraikan seperti tadi yang saya contohkan. Latar belakangnya apa, gap-nya apa, pertanyaan penelitian apa, tujuannya, variabel, disertai dengan deskripsi logika pemilihannya. Anda membuat kerangka konsep penelitiannya, Anda bahas tools-nya jika memang dia menggunakan tools, dan Anda bahas hasil analisisnya sesuai atau tidak, dan apa yang dia gunakan, dan sebagainya. Silahkan kumpulkan file yang Anda buat itu dalam bentuk PowerPoint dengan format nama file, format nama filenya NPM, dan sebagainya seperti yang tertera di sini. Ya, uraian dari perkuliahan saya hari ini cukup sekian. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Tanya silahkan angkat tangannya kalau mau bertanya. Raise your hand, please. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang.
Dok, saya dengan Michelle dari program SP2 Penyakit Dalam. Hmm. Dok, ada yang ingin saya tanyakan. Tadi dicontoh untuk alat ukur kan bisa menggunakan antara lain kuesioner seperti itu. Nah, apakah kalau misalnya sudah ada alat ukur kuesioner misalnya eh, untuk skala misalnya kualitas hidup atau misalnya nyeri gitu atau hal-hal yang berhubungan dengan persepsi itu apa harus selalu divalidasi dulu untuk populasi atau asalkan misalnya sudah terstandarisasi misalnya secara WHO gitu tidak perlu validasi ulang dan boleh langsung diterjemahkan saja. Hmm. Baik. Pada prinsipnya, kuesioner itu kalau sudah divalidasi dan terbukti valid, apalagi sudah digunakan puluhan tahun di seluruh belahan dunia, tidak pernah ada masalah, silakan Anda gunakan. Misalnya skala depresi gitu ya, yang udah biasa dipakai, itu udah kuesioner psikometri yang udah sangat sahih ya. Kualitas hidup ya, itu juga sama, itu udah banyak banget. Bahkan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pun ada, dan dalam proses penerjemahannya itu tentu saja harus dilakukan validasi ulang kalau ini merupakan yang pertama kali dipergunakan ya. Tapi kalau kamu mengambil kuesioner eh, adaptasi, kuesioner yang sudah diadaptasi dari bahasa aslinya ke bahasa Indonesia. Dan di bahasa Indonesianya sudah divalidasi, sudah dipakai, sudah terbukti tidak masalah. Anda tinggal pakai yang bahasa Indonesianya. Anda nggak usah bikin validasi sendiri. Ya, cukup pakai yang ada. Tetapi Anda harus baca dulu konten validitinya dari setiap kuesioner yang Anda pakai. Terutama apabila bunyi item pertanyaannya terkait masalah sosiokultural. Ya, misalnya kalau Anda ditanyakan, apakah Anda sependapat? Bagaimana pendapat Anda apabila anak Anda yang berusia 16 tahun memutuskan untuk keluar dari lingkungan keluarga dan hidup tinggal sendirian? Anda tanyakan itu pada masyarakat kita. Kira-kira jawabannya seperti apa? Strongly Hmm, agree, strongly disagree. strongly disagree. Ya, di negara Kalau kita ya, kemungkinan besar 90% lebih mungkin strongly disagree. Tapi kalau pertanyaan itu dipakai di Australia, di Inggris, jawabannya bisa bervariasi ya. Belum tentu semua strongly agree, tapi jawabannya akan lebih tersebar. Ya, jadi ya, hati-hati. Pun sudah dinyatakan valid, kalau dia terkait dengan masalah sosio, kultural, religi, Anda harus hati-hati. Ya, artinya harus dipikirkan gitu. Apakah itu akan ditanyakan, digunakan pertanyaan itu atau tidak gitu ya. Seberapa penting pertanyaan itu untuk Anda gali, Anda eksplor dari subjek yang akan Anda teliti. Mengerti ya, Michelle? ya. Baik dok, terima kasih dok. Silakan, Septian Andriani. Ya, izin Prof, izin bertanya. Ini berkaitan dengan apa bentuk penelitian yang fotopois, Prof. Nah, itu untuk bentuk penelitiannya seperti apa dan alat ukurnya bagaimana ya seorang peneliti menginterpretasikan data berdasarkan data yang diambilnya berbentuk fotopois begitu. Kalau itu adalah salah satu pendekatan penelitian kualitatif ya. Kualitatif, jadi beda. Itu interpretasinya pertama-tama pasti dengan menggunakan kata-kata. Tapi interpretasi kata-kata juga kemudian ada yang ingin melakukan kuantifikasi. Jadi udah mah dikerjain dulu kualitatifnya, ujung-ujungnya dibikin lagi kuantitatif gitu. Foto voice saya sendiri belum pernah melakukan, tapi saya pernah membaca sedikit. Jadi itu interpretasi dari gambar, ya. Biasanya jadi contohnya, misalnya contoh salah satunya adalah orang ada kecelakaan, gitu ya. Kemudian Anda menangkap situasi pada saat kecelakaan itu.
Ada orang yang berekspresi takut, ada yang kemudian frozen gitu ya, bengong, tapi ada orang yang kelihatan sibuk menolong korban. Nah, apa interpretasi Anda terhadap situasi itu? Anda buat gitu. Ya kualitatif juga itu sih ya. Jadi beda, bukan kuantitatif. Nanti pada metode penelitian kualitatif silahkan ditanyakan pada Prof. Denny atau Prof. Dewi ya. Siap. Begitu ya, Baik, Septian. Prof. Terima kasih, Prof. Ada lagi yang ingin bertanya? Bertanya, Prof. Mangga, siapa? Mana nggak angkat Eh, tangan? Iya, reactionnya nggak ketemu raisannya. Di Kayak bawah, Say. Lihat dulu di bawah, sebelahnya recognize pastikan chat react. Ada nggak react? ada, tapi Kamu klik di situ. udah saya klik, tapi nggak keluar. Jawabannya Anda harus update ya. Update Baik, Zoom-nya. perkenalkan nama saya Triana Ria Putri, saya dari program doktor Fakultas Kedokteran. Baik, yang ingin saya tanyakan tadi, dokter ada menyampaikan bahwa kalau bisa dalam kuesioner itu jangan terlalu banyak pertanyaan atau pernyataan. Bagaimana Prof ya menurut pendapat Prof kalau seandainya eh, sudah yang pakai yang baku itu loh, yang kuesioner misalnya kayak depresi atau PSQI gitu ya, itu kan banyak sekali. Belum lagi kalau misalnya seorang peneliti itu mengambil penelitian tentang faktor-faktor tentu variabelnya akan banyak sekali. Itu bagaimana kira-kira Dok untuk mensiasatinya supaya tidak terlalu banyak kuesioner yang kita gunakan? Em, Anda kembali lagi. Data apa sebenarnya yang ingin Anda explore? Kalau sebuah variabel itu bisa dieksplor hanya dengan satu kuesioner, kenapa harus dua? Dalam etik kan kita reduce, reuse, reduce, recycle kayak gitu ya. Itu kan prinsip etiknya. Jangan Anda berpikir bahwa Anda meminta seorang responden menjawab pertanyaan dalam survei itu tidak menimbulkan kerugian, tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Apa yang Anda rasakan kalau mengerjakan soal 200 MCQ dengan hanya 50 MCQ? Apa yang terjadi? Pada saat Anda mengerjakan soal ke 150, daya konsentrasi Anda sudah turun. Pantat Anda sudah panas, leher Anda sudah pegal. Ya, artinya Anda bisa paham nggak bahwa kalau memang tidak ada cara lain untuk mendapatkan data itu, Anda tetap harus menggunakan 4 kuesioner yang jumlah pertanyaannya sangat banyak. Maka bagaimana caranya untuk mengurangi dampak-dampak kerugian tadi? Coba dipotong. Ya, kerjakan 50 pertanyaan pertama, lalu berikan istirahat, beri minum, kasih es buah ya, yang ada buah mangganya, sirupnya yang seger gitu, pakai kelapa muda. Aduh, lagi puasa kayak gini enak banget kayaknya ya. Nah, berikan yang kayak begitu gitu loh. Maksud saya siasatnya dengan technicality-nya. Kalau memang harus ya terpaksa, mau tidak mau, cuman bagaimana mengurangi dampak kerugian bagi subjek. Itu tadi ya. Demikian Baik, Triana. terima kasih. Ada lagi? Ya, maaf ya, saya memang lagi sakit, udah asma berhari-hari nggak sembuh-sembuh nih. Udaranya jelek. Ada lagi nggak? Ada nih, Yuke Andriana. Mau nanya Yuke? Silahkan. Masih mute, dibuka mikrofonnya. Ya, lupa. Ya, menyambung yang tadi tentang pertanyaan yang banyak, juga saya ingin bertanya tentang ini, Dok, kuesioner yang disebarkannya itu via grup WA misalnya, dan isinya juga banyak. Tadi saja mungkin yang banyak itu disuggest supaya dipotong-potong, lalu kemudian di-treat dulu supaya konsentrasi lagi. Nah, berkaitan dengan itu bagaimana etik atau keabsahan untuk kuesioner-kuesioner yang disebar via grup-grup sosial media gitu, Dok.
Itu pertanyaan Nah, saya. Terima kasih. itu memang menjadi salah satu pertanyaan mendasar secara kalau dari sisi etika sebetulnya nggak masalah ya. Kenapa? Karena setiap responden itu punya kemerdekaan untuk membuka atau tidak membuka kuesioner yang disampaikan lewat sosial media ya. Jadi kalau dia buka itu artinya dia sudah bersedia gitu. Ya, tetapi yang kemudian menjadi isu adalah validity. Jawabannya respon yang Anda kumpulkan lewat WA itu apakah benar diberikan oleh subjek dengan karakteristik yang Anda maksud? Apakah satu set jawaban itu memang hanya berasal dari satu orang atau sebetulnya satu orang mengirim atau mengisi 2, 3, 10, 20, 30, 100 kali dalam merespon kuesioner Anda? Itu masalah isunya di situ. Kalau terhadap subjeknya sendiri saya kira nggak ada masalah ya. Karena di situ ada kebebasan, kemerdekaan dari si subjeknya. Dia mau buka ya. Artinya kan dia sudah merasa tidak ada masalah. Apapun yang mau Anda lakukan dibagi dalam 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian sama saja hukumnya. Mau online atau tidak online. Sama ya kalau menurut saya. Baik, terima Demikian. kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Sekarang membuat tools survei yang seperti tadi itu gampang sekali kalau Anda contoh. Siapa yang pernah pakai Survey Monkey? Atau tools untuk membuat naskah survei yang bisa didapatkan online dan gratis? Ani Haryani pernah nggak? Ani Haryani? Nah, ini Siap, halaman Prof. ya, kamu Siap, pernah siap, bikin Prof. survei? Pernah bikin naskah survei online? Pernah Oh, belum nggak? pernah, Prof. Izin. Nah, Anda coba ya. Coba sekarang kalau pakai AI itu bikin kuesioner itu gampang sekali. Untuk memberikan ide ya bagi Anda. Tapi kalau untuk ide riset Anda harus orisinil. Jadi apa yang akan Anda ubah dari hasil pencarian AI itu? Jangan plug hasil AI Anda pakai jadi plagiarisme nantinya. Karena nanti kalau prompt yang Anda buat dibikin juga oleh orang lain dan Anda adaptasi sepenuhnya ya jadi plagiasi nantinya. Ada lagi? Ada lagi nggak? Kayaknya udah nggak ada ya. Udah pada capek semua. Mudah-mudahan juga udah pada ngerti semua. Hari ini daftar hadirnya sudah diisi? Pak Sandra, apakah sudah menyiapkan? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, boleh saya akhiri ya perkuliahannya hari ini. Sudah 1 jam lebih juga. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tenggat waktu pembuatan tugas hanya 1 minggu. Artinya sebelum perkuliahan berikutnya, Anda harus sudah masuk dan nilai file yang masuknya akan saya tutup pada hari Senin depan. Hari Senin tuh udah terakhir ya. Senin jam kerja bertanya, pagi-pagi. Dok. Hah? Izin bertanya, Dok, saya, Dok. Triana lagi. Iya, karena kan saya nggak masuk pertemuan pertama, berarti tugas yang pertama boleh saya upload atau gimana, Dok? Ya memang baru dibagikan sekarang. Tugasnya juga belum ada yang ngumpulin kok. Oh, enggak, yang pertama, Dok, yang ada di Iya, yang tempat. pertama pun sama. Baru tadi saya bagikan. Oh. Teman-teman Anda belum ada yang bikin. Oke, baik. Terima Ya. kasih, Dok. Ya. Udah? Terima kasih ya atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.